Dilemanya udah bukan mau demo lagi atau enggak, tapi kita hampir ditahan polisi. Kita akhirnya diamankan sama pihak kepolisian, hampir ditangkap. Untungnya ada banyak lawyer dari Koalisi Masyarakat Sipil akhirnya membebaskan. Sebenarnya menjadi mahasiswa itu tujuan utamanya adalah melatih tanggung jawab. Pada akhirnya mau kita teriak di luar dan lain sebagainya, orang-orang yang mengambil kebijakan adalah tetap orang-orang yang ada di dalam sistem. Ini jangan ditiru ya, oke Zoners. Jadi gue itu dulu pernah satu hari mau demo dan hari itu adalah gue UTS. Tapi gue merasa gue agent of change. Gue milih demo. Nah menurut lu mungkin oke Zoners juga punya dilema seperti ini gitu kan. Pada satu sisi gue harus memperjuangkan sebagai mahasiswa, gue punya tanggung jawab. Ya kan? Tapi sebagai mahasiswa gue punya tanggung jawab sekolah nih, berkuliah. Nah pada waktu itu gue memilih demo dan akhirnya gue susulan UTS gitu kan, dan akhirnya ya nilainya tidak terlalu membahagiakan. Nah Karena susulan atau emang karena dari saya? karena memang udah nggak fokus kali ya. Tapi jangan ditiru. Nah kalau Mas Manik lo sendiri nih pernah mengalami hal itu nggak? Dan mungkin bisa ngasih tips ya buat Okezoners yang aktivis nih, harus bagaimana kita sebagai agent of change dan juga sebagai mahasiswa kaum akademisi atau intelektual. Pertama itu gue juga merasakan, Mbak. Jadi waktu dulu juga pernah, bahkan waktu itu tahun kedua, masih semester 2 di kampus, dilemanya udah bukan mau demo lagi atau enggak, tapi kita hampir ditahan polisi. Gara-gara kita ngeri nih kayaknya. kita demonstrasinya di dalam J-Expo waktu itu, isu-isu kesehatan lah, karena waktu itu background saya juga kan kesehatan masyarakat. Kita akhirnya diamankan sama pihak kepolisian, hampir ditangkap. Untungnya ada banyak lawyer dari Koalisi Masyarakat Sipil akhirnya membebaskan. Apa yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah, sebenarnya menjadi mahasiswa itu tujuan utamanya adalah melatih tanggung jawab. Kalau misalnya kita merasa bahwa tanggung jawab kita pada saat itu adalah tanggung jawab sebagai warga negara, artinya kan kita juga sedang belajar menjadi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya, ya nggak masalah. Yang penting juga adalah ada komunikasi antara kampus dengan apa yang kita lakukan di luar dari kampus gitu. Menurut saya itu harusnya dua hal yang tidak saling meniadakan. Karena ketika kita belajar di luar kampus, kita justru lebih paham soal apa yang menjadi dirasakan sama masyarakat gitu. Dan itu nggak selalu dibicarakan dalam ruang kelas. Kita juga harus keluar dari kelas gitu. Dan ini sorry kalau misalnya agak flexing, tapi selama saya berkuliah dan saya beraktivisme, ya IPK saya masih di atas 3,5 gitu. Jadi ya sorry ya, sekalian maksudnya mau kasih tahu aja gitu sama masyarakat bahwa masih bisa, bukan satu hal yang ketika kita ikut A kita nggak bisa dapet B gitu. Kalau bisa jalan dua-duanya kenapa enggak? Ya betul. Karena jangan menyebut IP Mas, kasihan. yang UTS nyusul. Iya. Nah, tapi dari situ akhirnya dan nilainya cukup. Dari situ itu menunjukkan bahwa jangan-jangan kita juga bisa kaya ilmu ketika kita berada di luar dari kelas, kemudian kita mengimplementasikannya di dalam kelas gitu. Itu sih. Iya kan, jadi beda apa yang di hasilnya beda kan, hasil akhirnya kan. Betul. Dan kan belajar pun juga sebenarnya parameternya nggak selalu soal nilai dan betul. Emang aktivis itu satu otak ya. Cari pembenaran, tidak, sudah terbukti. Kalau dari Mas Arief sendiri, dari kegalauan pelajar ataupun mahasiswa yang seolah-olah ada dikotomis gitu, harus kuliah atau harus beraktivis. Kita dibuat seolah-olah itu dikotomis gitu kan. Padahal kan kalau Mas Manik bilang, ya itu kan harus menjadi satu kesatuan gitu loh. Kalau dari Mas Arief sendiri yang sudah seniorisme kasar gitu ya. Gimana sih menanggapi itu tuh sebenarnya? Iya, saya pikir dikotomi itu sebetulnya kan diciptakan ya. Kalau kita belajar sejarah di zaman Orde Baru itu ada kebijakan NKK BKK begitu ya, normalisasi kehidupan kampus di mana mahasiswa itu diminta fokus belajar, tidak berpolitik, ya tidak kemudian mengkritik pemerintah lah, intinya begitu. Cukup kemudian fokus menjadi seorang mahasiswa. Ya, akhirnya kemudian ada pembedaan antara aktivisme dengan kemudian aktivitas sebagai seorang pelajar mahasiswa. Saya kira menjadi seorang aktivis itu kewajiban bagi setiap warga negara, ya, aktif untuk kemudian berperan, berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam politik dengan cara apa? Ya sebagai warga negara yang baik, ya warga negara yang baik itu yang sadar haknya, ya sadar juga kewajibannya. Mantap. Dia memang wajib bayar pajak, tapi dia sadar bahwa kalau pajak yang kemudian ditarik dengan cara tidak benar begitu ya, digunakan juga. tidak digunakan dengan
benar Sebagaimana untuk mestinya. kemaslahatan publik, tapi Betul. untuk foya-foya elit gitu ya kita jangan mau gitu ya. Kita harus kemudian suarakan itu, dan saya kira ini yang kemudian perlu ditanamkan dan di dalam benak kita semua sebagai warga negara. Hari ini kan seolah-olah urusan mengkritik negara itu tanggung jawabnya pelajar, mahasiswa, atau teman-teman yang ada di NGO. Oh tidak, itu salah besar. Oh, itu salah besar Ya, ya sebenarnya. sebagai sebuah negara demokrasi, ya kita menyebut diri kan negara Republik Indonesia ya, yang kemudian sistemnya adalah demokratis, ya dibutuhkan warga negara yang sadar, warga negara yang kemudian melek politik, aktif secara politik, dalam arti bukan harus kemudian menjadi anggota partai politik, menjadi calon legislatif atau eksekutif, tidak, tetapi aktif kemudian menyampaikan suara kita, ya, pendapat kita mengenai jalannya pemerintahan, ya, termasuk misalkan kemarin ada rekening diam 3 bulan, itu bisa diblokir, ya kan. Dan tapi kemudian kalau pengangguran banyak gitu ya, tidak diurusi. Nah, seperti itu. Ngomong-ngomong soal aktivis ya kan, jadi kan sekarang ada ketika ada fenomena atau mungkin anggapan ya, ketika dia masih jadi demonstran dia idealis, begitu masuk sistem dia mingkem gitu kan. Kita kan lihat bahwa DPRD, bapak-bapak DPR yang duduk di Wakil Rakyat sekarang juga dulu aktivis kan rata-rata. Nah, kira-kira apakah benar ketika aktivis sudah masuk ke dalam sistem dia kehilangan idealismenya? Mungkin bisa dijawab satu-satu. Siapa dulu, Bang Arif dulu? Saya. Silakan. Dulu. Jadi waktu masih mahasiswa, ya kan? Saya sering dapat banyak kritikan ketika waktu itu akhirnya memutuskan untuk maju sebagai calon DPRD meskipun nggak menang gitu. Jadi balik lagi, menurut saya tadi Mas Arif sebenarnya udah nyentil gitu ya. Kalau dulu saya pernah jadi aktivis, maksudnya jangan-jangan aktivisme itu sebenarnya sepanjang hidup gitu ya. Artinya ketika kita justru berjuang dengan ide-ide kita gitu, baik itu di dalam partai politik ataupun di luar dari sistem, menurut saya nggak masalah gitu. Itu justru yang kita perlukan dalam negara demokratis seperti ini gitu. Kalau seandainya kita mengupayakan perbaikan dari dalam dan itu adalah pilihan yang kita ambil, ya silahkan perjuangkan gitu. Yang menurut saya juga perlu disampaikan adalah, ini kebetulan karena saya juga saat ini sudah ada di partai. Waktu itu udah ada tuntutan 17+8. Kalau kita berbicara soal kuat-kuatan politik gitu ya, partai politik mana yang mau respon? Pemerintah mana yang mau respon soal tuntutan seperti ini gitu. Tapi akhirnya kami dengan begitu banyak cara, ya untungnya di Partai Perindo saat ini banyak juga diisi oleh teman-teman muda yang dulunya juga aktivis, sampai sekarang gitu ya, punya background masing-masing, sampai akhirnya partai kami merespon 17+8 tuntutan itu. Meskipun karena kami nggak ada di DPR, itu kritik orang tetap berjalan, ya nggak masalah gitu. Nah, apa yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah kita bisa terus menyampaikan itu kalau seandainya kita juga mau terus berbaur, kita juga mau terus mempertahankan ide-ide politik kita gitu ya. Kalau seandainya di dalam sistemnya ternyata belum cukup baik, maka tujuan orang-orang yang ada di dalam sistem adalah memperbaiki sistemnya. Dan tentu tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di luar dari sistem gitu. Karena itu adalah satu hal yang sebenarnya harus berjalan simultan. Bukan berarti itu pilihan ketika mau ideal atau punya idealisme itu harus selalu ada di luar. Kalau seandainya seperti itu terus, saya nggak tahu akhirnya yang bisa memperbaiki dari dalam itu siapa, atau setidaknya bisa mengupayakan gitu. Karena pada akhirnya mau kita teriak di luar dan lain sebagainya, orang-orang yang mengambil kebijakan adalah tetap orang-orang yang ada di dalam sistem gitu. Kalaupun kita membuat revolusi ibaratnya gitu, tetap akan dibuat lagi sistem yang kemudian berupaya untuk memerintah negara ini.